Kemarin udah beli ibu ya. Kayaknya udah ada masa sama saya bu yang kemarin ini pada mencuekin Risna itu jadi Risna punya masalah seperti itu ya gimana kelas lu paham dengan masalah Risna sebelumnya Risna udah pernah ngikutin sesi konseling belum? Izin jawab ibu, saya tuh belum pernah ikutin sesi konseling masih belum paham ya? Iya ibu. Baik, jadi sebelum kita masuk ke sesi konseling itu sedikit ngejelasinnya kalau konseling itu seperti mana. Kalau konseling itu adalah proses untuk bantuan kepada siswa untuk mengatasi rasa pribadinya, termasuk tadi yang sempat diceritakan Risna. Nah, di sini di konseling itu ada sisi kemanusiaan, jadi siswa bebas bercerita, terbuka dan nyaman untuk menceritakan masalahnya seperti itu. Kita sudah paham itu, Risna paham. Apakah Risna sudah siap sekarang untuk memulai sesi konselingnya? Sudah ibu. Kita mulai saja ya sesi konselingnya. Jadi Risna bercerita bahwa di kelas Risna udah nyaman itu apa ibu boleh tahu bagaimana sih perlakuan teman-temannya? Izin dong ibu, jadi awalnya itu cuma ada masalah sama satu orang itu ternyata malah tidak ikut kelas. Jadi dari situ saya dicuekin dari mulai kan biasanya makan bareng tuh makan bareng nggak ibu di depan atau di belakang. Jadi aku tuh ibu sekarang pernah nggak sengaja dari sekarang jadi hidupnya di belakang ibu sendiri. Jadi ikut bareng sama cucu. Penyebab awalnya Risna ya itu cuma di situ kayaknya salah paham ibu sama Risna karena pas waktu itu kan Risna tuh lagi ngerjain tugas bareng gitu ya bu, terus Risna tuh kayak apa ya masih lihat contekan Risna ke temen Risna, cuma Risna tuh bilang ke temen Kuati panggilnya namanya Dinda ya bu. Nah si adik-adik itu ternyata dia jawaban itu jawaban Risna bukan jawaban Risna ibu. Nah itu Risna tuh kalau jawaban Risna sedih ya bu, soalnya kan itu jawaban Risna entah disebar sama orang lain terus nggak boleh kan jawaban Risna kita tuh speak up lah ngomong itu kan jawaban aku dan lain-lain malah teman-temannya pada percaya ke teman Risna ini yang Adinda yang gitu. Berarti salah pahamnya dimulai dari situ ya. Kalau misalnya apa yang disuruh kan sedih sih bu, terus Risna juga kan kayak merasa nggak bersalah ya bu, jadi kayak apa sih Risna cuekin gitu. Nah Risna kan jadi kebenaran ya bu di situ karena Risna yang mengerjakan soalnya kenapa jadi orang lain yang kayak gitu. Jadi dia sedih bu soal dicuekin karena semuanya pernah bersalah sama Risna. Belum pernah tahu itu kejadiannya kan minggu ya bu, hari Selasa lah bu. Nah berarti kayaknya udah sekitar 1 mingguan kan ada Kamis atau kayak gitu bu udah berubah minta maaf juga orangnya bu. Saat Risna di kelas tadi awalnya dijauhin ya dia biasanya Risna sekarang ganti aktivitas ada masalah awalnya satu kan termasuk orang yang ceria dan bisa berkomunikasi sama orang banyak, tapi mulai dari sejak kejadian itu saya jadi lebih pendiam, lebih menutup diri bu, lebih menarik dari sekitar juga ini jauh kan bu. Jadinya Risna juga nggak berani buat menjawab dulu lah karena kan sama juga masih orang-orang kayak apa sih ini kan jawabannya ini begitu terus ibu sampai sekarang. Oke, aku paham sekarang ya titik permasalahan dan problemnya. Jadi dari kesalahpahaman dia, tapi yang menjadi ketidaknyamanan kamu sekarang berada di kelas. Nah, apakah ada teman dekat gitu? Apakah
semua menjauhi kamu di kelas? Iya ibu menjauhi aku soalnya kan yang teman dekatku itu yang Adinda itu yang baik-baik. Makanya sakitnya tuh double bu gitu kayak dihianatin sama teman, sama dijauhin dari teman semuanya satu kelas. Di sakit di luar kelas itu pun dan kalau misalkan di luar kelas kan ibu, sedangkan kita kalau sekolah itu kebanyakannya di kelas ya bu jadinya lain lagi. Kalau di sana udah ngobrolin ini saya ke orang tua itu tadi ke orang tua ataupun orang-orang yang kompleks ini sebelum itu Belum sih ibu soalnya bisa nggak berani cerita ke orang tua karena kalau misalnya cerita ke orang tua nanti nggak cerita ke guru atau sedikit ke orang tua kita ada proses panjang kan bu jadi dia malah makin jauhin bisa mikir itu gitu bu. kamu mungkin takut ya dengan masalahnya makin membesar sekarang mungkin ibu dan Krisna gitu ya secara bersama-sama untuk melihat ke depannya gitu ya untuk membangun hubungan gitu untuk Krisna dan teman-teman agar kembali berteman semula gitu. Mungkin aku bisa menanyakan terlebih dahulu gitu apakah Krisna sendiri ingin berteman lagi dengan teman-teman di kelas dan nyata sih Ada yang mungkin kayak awal ibu supaya nggak saling cuekin gitu. ya biar lebih nyaman lagi ke depannya ya. Iya ibu. Kalau Krisna sendiri ada tips juga untuk memperbaiki hubungan dengan teman gitu. Mungkin Krisna berharap dari kita paham atau Krisna ada rencana lain gitu untuk memperbaiki Ada sih bu saya sampai minta maaf duluan sih kayak gini cuman kayaknya benar-benar mencuekin di saya bu jadi buat ngobrol juga kayaknya sih. Nah, mungkin soal dari ibu ya, mungkin ini bisa dipikirkan oleh Risma sendiri atau pertimbangan gitu ya. Ini dari ibu, jika teman-temannya masih seperti itu, Risma coba ngomong baik-baik dengan teman, sebenarnya sama teman yang tadi namanya Dinda ya tadi ya. Nah, coba obrolin kesalahpahaman dulu ke Dinda. Nah, nanti yang lain, tadi di permasalahan itu berawal dari teman dekatnya Risma dan Dinda. Nanti Risma ngajak ngobrol Dinda menjelaskan kesalahpahaman di antara kalian bahwa sebenarnya saya tidak suka tentang hal ini. Nah, nanti Dinda juga bisa paham gitu kenapa Risma seperti itu kepada Dinda dan Dinda juga bisa menjelaskan kenapa dia bisa salah paham gitu kepada Risma. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya kalau misalnya teman-teman yang lain masih bersikap seperti itu atau berkata-kata seperti itu, Risma harus tegas, nggak boleh terlihat terlihat takut gitu. Risma harus bilang ini teman-teman saya tidak suka kalau diperlakukan seperti itu, bisa ya saya nanti coba kalian ikutin kata ibu, nanti coba bilang gini teman-teman saya tidak suka diperlakukan seperti itu, boleh bilang sama Risma Teman-teman saya tidak suka diperlakukan seperti itu. ya gitu ya. Nanti Risma kedepannya lebih tegas lagi kepada teman-temannya tapi secara baik-baik. Risma tadi sudah menjelaskannya akan Risma setuju dengan perencanaan yang kita diskusikan tadi untuk menjelaskannya atau mendiskusikannya bersama teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu yang masalahnya dan kita sudah sampai di tahap mendiskusikan perencanaan tersebut. Maka Risma juga setuju untuk melakukannya. Nah, apakah Risma sudah cukup gitu? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada ibu sudah cukup sekali sudah sangat jelas. Oke, berarti dari Risma sudah aman begitu ya. Baik, mungkin kita akhiri saja mungkin ya sesi konseling hari ini. Kita akan agendakan sesi konseling berikutnya untuk melihat perkembangan masalah yang dialami oleh Risma, perkembangan bersama teman dekat, perkembangan bersama teman dekatnya tadi yang namanya Dinda. Kita lihat ke depannya bagaimana ya. Baik ibu terima kasih. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Terima kasih ya. Ibu terima kasih. Assalamualaikum.